Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan pastinya bahagia. Karena hari ini mata kuliah kita di pertemuan ketiga ini membutuhkan semangat yang lebih luar biasa, rasa happy yang lebih luar biasa, karena kita membutuhkan penalaran yang lebih dalam. So far, kita akan membahas, selain pembahasan di materi pertemuan ketiga, kita akan membahas lebih dalam yang keterkaitannya dengan keberlanjutan materi ini nanti Ibu akan masuk langsung juga di materi keempat dan seterusnya. Semoga waktunya kita cukup dan keadaannya memungkinkan. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang bauran pemasaran atau yang lebih familiar biasa kita sebut dengan bauran marketing. Bauran marketing itu apa teman-teman? Coba teman-teman perhatikan di layar teman-teman. Di situ ada tulisan bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali. Artinya apa, Bu? Jadi bauran marketing itu adalah kumpulan cara. Cara kita, memasarkan produk kita, cara kita mengatur bagaimana produk yang kita punya itu bisa diterima oleh konsumen atau calon konsumen kita. Fokusnya itu pada apa? Fokusnya itu menghasilkan respon, respon yang diinginkan oleh target pasar. Kalau sebelumnya Ibu sudah pernah, sampaikan dan bahkan Ibu sudah sampaikan berkali-kali di pertemuan sebelumnya bahwa sebelum kita memulai suatu usaha, kita harus melakukan riset, harus melihat dulu lokasi, calon konsumen kita seperti apa, kita analisis dulu, sehingga ketika kita sudah mendapatkan itu semua, kita mudah untuk menentukan fokus pada bauran marketingnya atau fokus pada bauran pemasarannya. Yang selanjutnya yaitu kita masuk pada prinsip. Prinsip adalah keselarasan antara elemen agar nilai produk sampai ke konsumen. Tujuan kita melakukan riset di awal adalah tujuannya supaya kita tahu apa sih yang dibutuhkan konsumen. Di pembahasan-pembahasan sebelumnya Ibu selalu ingatkan bahwa jangan pernah menyediakan sesuatu yang hanya kamu sukai, tetapi tidak dibutuhkan. Kita di sini membuka suatu usaha tujuannya untuk menyelesaikan satu masalah. Selain kita mendapatkan keuntungan, hal yang paling utama yang harus diselesaikan adalah masalahnya apa. Jadikan masalah tersebut sebagai peluang buat kita untuk melakukan experience. Teman-teman pasti paham, ketika teman-teman ingin membuka suatu usaha, teman-teman melihat dulu. Setidaknya mungkin teman-teman tidak melakukan riset secara mendalam, tapi teman-teman menganalisis dulu, melihat dulu lingkungannya seperti apa sih? Apa sih yang dibutuhkan oleh lingkungan? Di sini apa sih yang paling dasar itu biasa orang-orang akan berpikir seperti ini, "Kok susah banget ya, aku mau beli ini nggak ada, mau beli itu nggak ada." Nah, seketika teman-teman berpikir, "Wow, ini peluang nih, peluang yang bisa kita manfaatkan untuk bagaimana hal yang sulit di awal ini bisa kita mudahkan untuk orang-orang yang juga merasakan kesulitan yang sama yang kita alami." Sehingga bagaimana kita mengambil peluang itu untuk dimanfaatkan, untuk kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan peluang usaha. Tujuannya apa sih, Bu, kita mau mendapatkan peluang usaha? Yang pertama pasti kita harus mandiri secara finansial. Siapa sih yang tidak mau mandiri secara finansial? Orang usaha yang dicari apa, teman-teman? Keuntungan. Berawal dari keuntungan, kita tabung, kita kumpulkan sampai akhirnya tujuan kita yang paling tinggi yaitu tercapai. Mandiri finansial atau kita bisa financial freedom, kita merdeka secara finansial. Usaha jalan, tapi ownernya bisa jalan-jalan, nggak perlu harus di situ terus. Tapi untuk sampai tahap ke sana kan kita butuh proses yang panjang dan strategi atau cara-cara taktis yang kita gunakan untuk bagaimana usaha kita ini bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa maju, sehingga kita butuhkan yang namanya bauran marketing atau bauran pemasaran. Yang kedua kita masuk pada produk, Bu. Apa sih produk? Ayo, teman-teman produk itu apa sih? Ada yang tahu nggak produk itu apa? Kalau teman-teman tahu, coba teman-teman tuliskan di kolom komentar. Produk adalah barang. Produk itu adalah apa? Produk itu hanya berupa barang atau bisa berupa jasa? Produk itu hanya bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Produk itu barang saja, Bu. Produk juga jasa, Bu. Ya, kita bisa lihat produk dan produk itu apa? Kita lihat sama-sama. Produk itu adalah merek, nama, punya identitas, identitas unik yang mudah diingat orang. Kita kembali pada personal branding. Ketika kita bicara yang unik-unik atau kita bicara tentang hal yang untuk mudah diingat oleh orang lain, kita sederhanakan lagi ke personal branding.
Apa yang orang ingat dari aku? Apa yang orang tahu tentang aku? Atau mungkin belum melihat aku, orang mendengar suaraku mereka udah tahu aku. Sama dengan produk. Produk adalah satu item, bisa berupa barang atau jasa yang kita sediakan, yang tujuannya adalah bagaimana bisa mudah diingat oleh orang lain. Diingatnya dengan cara apa, Bu? Dengan cara manfaatnya dari produk ini apa sih? Manfaatnya produk ini untuk saya apa? Misalkan handphone, ya. Kita menjual handphone contohnya. Manfaat dari handphone ini untuk konsumen kita apa? Kita harus tahu dulu, apa ciri khas dari handphone ini? Apa kelebihannya? Bagaimana caranya orang bisa mudah mengingat handphone ini? Yang pasti, pertama dia harus punya nama, punya branding. Namanya apa, dari perusahaan apa, ya. Kalau kita mau beli HP biasanya, saya mau beli HP, contoh mau beli HP. Pasti kita ketika ke toko HP atau counter mereka akan tanya, "Mau beli HP apa, Bu?" Ada mereknya, ada namanya, ada cirinya. Ada tipikal Android dan ada tipikal iOS. Teman-teman mau yang mana? Kalau yang Android, saya mau lihat tipe-tipe HP Android, mereknya apa, Bu? Pasti ditanya, ada merek. Mereknya apa? Ada merek Xiaomi, ada merek Realme, ada merek Infinix, ada merek Samsung. Banyak, semua mereka punya ciri khusus. Itu kenapa produk sangat penting untuk kita membuat ciri khasnya. Kalau HP terlalu sulit, mungkin keripik lah. Kita berbicara skala UMKM, kita akan berbicara tentang keripik. Contoh, keripik singkong, keripik keladi, keripik betatas, keripik singkong A dari toko A, keripik singkong B dari toko B. Apa masing-masing keistimewaannya? Punya nama. Keripik singkong A namanya Mentari Pagi, keripik singkong B namanya Cahaya Mentari, keripik singkong C namanya apa? Cahaya Ilahi. Jangan Bu, cahaya ilahi bahaya. Cahaya ilahi itu hidayah teman-teman. Ya, kita intermezzo sedikit. Supaya teman-teman tidak terlalu serius, rileks. Kita rileks karena pembahasannya juga hari ini pembahasan yang menyenangkan. Oke? Produknya kenapa Bu harus dikasih nama? Ya supaya ada ciri khusus. Ketika kita menawarkan ke orang lain, kita tahu ini HP Android dengan merek Xiaomi contohnya. Kelebihannya apa? Ketika kita mengetahui spek dari barang yang kita punya, kita mengetahui spek dari produk yang kita punya, untuk memasarkannya itu mudah. Ini HP Android, dengan merek Xiaomi, kelebihannya ini. Suspensinya seperti ini, kemampuannya dan, kehebatan yang lebih luar biasa, baterainya ini kapasitasnya 5.000 mAh. Dia mampu bertahan sampai 24 jam atau bahkan 48 jam dalam pemakaian aktif. Contoh, produknya kita branding dulu, kita kasih nama dulu, baru kita bisa pasarkan. Tanpa nama, tanpa kita tahu keunggulannya, tanpa kita tahu kelemahannya, bagaimana caranya kita mau pasarkan? Bagaimana kita tahu sistem baurannya seperti apa? Selain itu, kita juga harus tahu formulasi dan komposisi. Apa sih Bu formulasi, apa komposisi? Formulasi itu bagaimana produk ini bisa diciptakan. Sedangkan komposisi adalah jumlah dari barang yang diciptakan. Kita kembali ke keripik kalau handphone terlalu berat. Formulasi pembuatan keripik itu apa aja teman-teman? Formulasi atau rancangan untuk pembuatan keripik itu apa aja yang dibutuhkan, bahan-bahannya apa aja yang harus diformulasi untuk bisa jadi keripik. Kalau singkong datangnya singkong mentah, apakah bisa jadi keripik tanpa diformulasi? Bisa dong Bu. Caranya gimana? Sedangkan dari singkong untuk menjadi keripik harus dikupas dulu, harus kita cuci dengan bersih, harus kita lihat kualitas singkongnya. Setelah dikupas akan kelihatan mana singkong dengan kualitas super dan mana singkong dengan kualitas buruk. Kita harus lakukan dulu riset, pemisahan. Kita kelompokkan yang layak dan tidak layak. Yang tidak layak disingkirkan, yang layak kita produksi. Selanjutnya apa? Kita formulasikan. Setelah bahan bakunya ada, kita formulasikan.
Caranya gimana? Untuk jadi keripik kita harus buat seperti apa? Bahannya apa aja, bumbu-bumbunya apa aja, kita harus siapkan. Itu yang namanya produk. Produk kita harus atur sedemikian rupa. Begitu juga dengan jasa, kalau produknya itu sifatnya jasa, maka kita harus formulasikan dulu. Bagaimana produk ini bisa diterima oleh masyarakat, misalkan jasa kurir. Bagaimana jasa kurir ini bisa diterima oleh masyarakat? Bagaimana kita nge-branding-nya, bagaimana kita ngeformulasikan dia, kita atur, kita susun strateginya bagaimana sampai usaha kurir ini relate diterima oleh masyarakat, relevan. Oh iya, jasa kurir ini alamatnya di sini. Yang pasti formulasinya yang pertama kita harus tentukan dulu. Keunggulannya dia apa, nama jasa kurirnya apa, alamatnya di mana, kontak person yang bisa kita hubungi disematkan. Begitu juga dengan produk keripik. Kita harus tahu bahan bakunya apa, bahan tambahannya apa, sampai pengolahannya bisa sampai jadi keripik, sampai dikemas siap edar, siap jual, siap distribusi. Harus ada brandingnya, harus ada labelnya. Kenapa harus ada label? Kalau nggak ada label kita nggak akan tahu. Contoh ibu punya contoh botol air minum. Sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali, produk air mineral yang beredar di masyarakat. Bagaimana kita tahu air minum tersebut dari perusahaan A, air mineral tersebut dari perusahaan B, kalau kita tidak mengetahui atau tidak ada labelnya, atau mungkin contohnya kayak gini, kosongan deh. Misalkan ibu buka, contoh. Ini yang awalnya ada labelnya, ini label ya. Label ada ciri khas bagaimana kita tahu produk itu dari mana, namanya apa, dari perusahaan apa, dan didistribusikan oleh siapa. Tetapi ketika ibu buka seperti ini, ibu buka begini, kosongan, apakah kita tahu dari mana, perusahaan air ini datang, dari mana siapa yang mendistribusikan air ini, dan apa mereknya? Bagaimana kita bisa menentukan berapa harga jualnya ketika kita hanya lihat air polosan kayak gini? Standarisasinya dari mana kita bisa tahu, penetapan harganya, penetapan lokasi distribusinya, siapa konsumennya. Karena kita tidak tahu komposisi apa yang di dalamnya, formulasi apa yang ada di dalamnya. Tapi dengan adanya label ini, kita tahu di sini tertera komposisi yang mereka gunakan itu apa saja, ya. Bagaimana formulasinya itu dilakukan, dari mana air ini berasal dan akan didistribusikan ke siapa saja, standarisasinya apakah memenuhi standar atau tidak. Ketika air ini ada labelnya atau ada brandingnya, terlihat ada harganya. Tetapi ketika air ini ibu bikin menjadi polos seperti ini, apakah harganya masih akan tetap sama dengan air mineral yang ada labelnya? Beda, jelas berbeda. Ini yang dinamakan branding, personal branding. Branding itu tidak hanya ada pada diri seseorang, tapi juga ada pada produk. Ketika produk diberi label, orang mengenalinya, "Oh, ini dari perusahaan A, namanya," misalkan namanya Pure Life, airnya kita udah tahu kualitas airnya. Karena dijelaskan ada komposisi bahan atau kandungan yang terdapat di dalamnya. Tetapi kalau dia polosan, apakah kita mau minum? Apalagi kalau dalam kondisi udah terbuka gini, nggak tersegel. Apa kita berani untuk minum air mineral ini? Dengan tidak adanya standarisasi. Itu kenapa merek itu sangat penting. Merek, branding, formulasi, komposisi itu penting untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita jual ini berkualitas, layak diterima oleh konsumen, ada standarisasinya. Bukan produk abal-abal, bukan produk yang hanya didistribusikan seperti itu saja. Ketika teman-teman ingin buka usaha, Ibu sudah contohkan kemarin, ketika ingin buka usaha, pertama branding dulu produk tersebut. Contohnya kemarin apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak dengan brandingan contoh usaha UMKM yang Ibu contohkan kemarin? Usaha nasi kuning apa namanya? Usaha nasi kuning Mentari Pagi. Ada brandingnya. Bagaimana cara orang mengingatnya? Mudah mengingat.
Kita kembali lagi ingat brandingnya bahwa Mentari Pagi. Slogan kita adalah kita menyediakan makanan nasi kuning yang ready, tujuannya untuk memudahkan orang-orang yang paginya sibuk nggak sempat buat sarapan. Kita berikan pelayanan kualitas terbaik, kita servis sampai ke rumah, kita antar makanannya sampai ke rumah sehingga orang merasa mendapatkan produk berkualitas. Dari mana? Dari brandingan produk tersebut. Nasi kuning Mentari Pagi, siap delivery, minimal pembelian 30.000. Nasinya enak, lauknya lengkap, pelayanannya prima. Itu branding. Bagaimana suatu produk kalian branding sedemikian rupa sesuai dengan strategi yang tepat, dengan lokasi, dengan kondisi, sehingga produk tersebut mudah diingat oleh orang lain, ada standarisasinya. Tapi jangan hanya karena berpatokan pada standarisasi, ini kan kita udah bicara di tahap ketiga nih. Kita nggak bicara lagi di tahap yang pertama, artinya kita udah harus punya standar. Kita kan udah mulai buka usahanya di pertemuan awal, ya kan? Pembahasan dari start awal kita udah bahas di pertemuan awal. Kita udah sampai di tahap pembahasan, ketiga. Artinya kita udah mulai bicara tentang branding, tentang produk berkualitas, tentang, formulasi, tentang komposisi. Bukan lagi kita berbicara mulai aja dulu. Kalau di pertemuan sebelumnya, Ibu selalu menekankan, "Ayo mulai saja dulu, mulai saja dulu." Tetapi dengan mulai saja dulu itu tidak lantas kita hanya memulai terus, tapi nggak ada standar, tidak ada peningkatan kualitas. Dengan pembelajaran di, pertemuan ketiga ini, materi di pertemuan ketiga ini, Ibu berharap pembahasannya udah meningkat, kita udah naik nih tangganya. Nggak di tangga satu tapi membahas di tangga ketiga. Artinya ketika kita sudah sampai di tahap pembahasan materi di pertemuan ketiga, kita juga langkah kita udah ada di yang tangga ketiga. Bu, kalau misalkan ada teman-teman yang belum sampai masuk di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sampai langsung nonton pertemuan ketiga, ambyar, pasti ambyar teman-teman. "Kok bisa Bu? Kita baru memulai buka usaha, tiba-tiba usahanya harus udah di-branding, harus punya label, udah punya standarisasi, udah punya kualitas." Kalau ada yang baru masuk di pertemuan ini, kembali dulu. Keluar, nonton dulu yang pertemuan pertama dan kedua. Supaya tahapannya runtut. Teman-teman nggak langsung dor. Langsung tiba-tiba datang, nonton pertemuan ketiga, langsung disuruh bikin produk, produknya harus ada labelnya, harus ada standarisasinya, harus berkualitas, ada komposisi dan formulasi, bingung. Mulai dulu dari pertemuan yang paling awal. Mulai dari dasar pembuatannya seperti apa. Branding awal sampai ada di tahap penentuan produk berkualitas dengan nama produk, ada formulasi dengan komposisi, ada standarisasi, ada nilai pelayanan konsumen yang udah maksimal, bukan lagi kita baru mau mencari konsumen, tapi kita sudah ada di tahapan untuk merawat konsumen kita. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau teman-teman sudah bisa paham, coba tulis di kolom komentar bisa, 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 bisa. Sudah? Kalau sudah, kita masuk di yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Harga, price. Ada harganya. Ketika kita punya produk, produknya kita sudah branding dengan baik, sudah ada namanya, sudah dilabeli, sudah punya standarisasi, ya pasti ada harganya. Tidak mungkin harga yang kita tawarkan di awal ketika kita baru sekali memulai usaha dengan harga ketika kita sudah punya branding, itu akan sama. Karena apa? Kualitasnya udah naik, teman-teman. Kualitasnya naik, standarisasinya naik, yang pasti penetapan harganya juga mencerminkan dari kualitas produk tersebut. Manfaatnya seperti apa untuk konsumen? Apakah memberi dampak yang jauh lebih baik atau mampu menjadi pembeda dari yang lain? Ya, bagaimana strategi kita menentukan harganya, Bu? Bagaimana caranya kita melakukan pertimbangan penetapan harga? Jelas harga di awal dengan harga yang sekarang berbeda. Harga yang sekarang kita sudah harus punya standar. Biaya produksinya, apakah masih
menggunakan tenaga manusia murni atau sudah pakai teknologi? Itu yang pertama. Yang kedua, bahan baku yang kita gunakan, apakah masih sama antara bahan baku yang di tahap awal sama yang sudah ada di tahap ketiga ini? Jika ada peningkatan kualitas bahan baku, otomatis ada peningkatan harga. Karena kita harus berhitung semua dari tahapan awal, bahan bakunya, biaya produksinya, biaya distribusi nantinya, biaya marketingnya, itu semua harus sudah kita susun dan kita hitung baik-baik. Untuk, pembahasan detail mengenai menghitung bagaimana cara menetapkan harga, bagaimana cara menetapkan modal, dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan, Ibu akan bahas secara detail saat kita pertemuan dalam kelas. Ibu ingin pembahasannya benar-benar sedetail mungkin sampai teman-teman bisa sangat-sangat mengerti. Tidak ada lagi yang bingung. Ingat, Ibu sampaikan untuk teman-teman yang baru mungkin masuk. Ya, kita sudah ada 2 pertemuan sebelumnya, silakan teman-teman bisa nonton dulu. Jangan langsung masuk di pertemuan ketiga, nanti bingung. Jadi masuk di pertemuan pertama dulu, pertemuan yang kedua dulu, baru nanti masuk di pertemuan ketiga. Supaya pembahasannya itu nyambung, alurnya itu jelas, tahapan tangga yang kita lalui jelas. Jangan belum naik anak tangga satu, kedua langsung melompat yang ketiga, nanti bingung. Kembali dulu ke pembahasan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang hari ini. Oke? Bagaimana Bu cara menentukan harga? Kembali tadi Ibu sampaikan. Lihat bahan bakunya, lihat biaya operasionalnya, biaya distribusinya, biaya marketingnya semua dipertimbangkan. Apakah harga itu penting Bu? Sangat penting dong. Pertama, sebagai upaya kompetitor. Bu, kalau begitu saya mau kasih murah saja supaya saya punya laku yang sebelah tidak laku. Kalau kamu pakai bahan baku berkualitas dengan standarisasi yang oke, terus kamu mau jual hanya murah, tanpa hitung-hitungan yang pas, tanpa hitung-hitungan yang baku, paten, tanpa tahu berapa besaran nilai keuntungan yang akan kita dapatkan, apakah itu tidak boncos? Sekarang Ibu mau sampaikan, di pertemuan pertama dan kedua Ibu selalu bilang untuk tidak menggunakan strategi perang harga. Ah, rata-rata juga gitu kok, Bu. Di sana dengan di sini selisihnya 500 lari juga, nggak apa-apa. Itu kenapa Ibu bilang, tingkatkan kualitas kamu, baik dari segi pelayanan maupun kualitas produk, supaya value itu yang mengangkat harganya dengan sendirinya. Personal branding itu penting banget, karena di dalam personal branding ada namanya trust, kepercayaan. Jadi yang orang beli itu bukan harga produknya, tapi kepercayaannya, rasa percayanya sama kita. Kalau kita udah punya personal branding yang kuat, produk kita udah punya personal branding yang kuat, orang sudah yakin, orang tahu manfaatnya, orang tahu kualitasnya. Orang sudah tidak akan mempertimbangkan harga. Karena apa? Target pasar kita udah berbeda. Kalau yang di toko sana masih main perang harga, ya udah target pasar dia orang-orang dengan level yang masih mencari harga banding-bandingan. Tetapi kalau di produk kita, di toko kita, kita udah menjual produk berkualitas, dengan bahan baku yang oke, dengan branding yang oke, ditambah personal branding kita mampu dipercaya orang, orang sudah memiliki trust sama kita. Otomatis pelanggan yang datang ke kita bukan lagi orang yang mendang-mending, bukan lagi orang yang selisih 500 lari. Tapi orang yang datang ke kita yang memang target market kita. Orang-orang yang mencari kualitas. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut hanya karena selisih harga, nanti dia akan lari. Setiap orang punya target marketnya masing-masing. Kalau di sana berani perang harga, berarti target market dia hanya mencari orang-orang yang mampu membeli dengan harga rendah. Tetapi kalau kita sudah memiliki standar patokan untuk kualitas barang yang kita punya, berarti kita udah harus punya standarisasi harga juga. Dan nggak perlu khawatir, nggak ada yang beli. Pasti ada yang beli. Karena apa? Target kita udah beda juga. Target kita bukan orang kalangan menengah ke bawah, tapi target kita adalah orang menengah ke atas, kalangan menengah ke atas. Artinya kalau kita sudah punya target kalangan konsumen menengah ke atas, berarti strategi marketing kita juga sudah harus menengah ke atas.
Nggak bisa lagi pakai strategi yang biasa, yang strategi perang harga, banting-bantingan harga, enggak. Kita, mulai membangun kepercayaan calon konsumen kita, masyarakat sekeliling kita, bagaimana mereka bisa percaya sama kita, bagaimana mereka bisa yakin. Caranya apa? Kita berikan kualitas. Kita sampaikan kelebihan dari produk kita, bahan baku yang kita gunakan, standarisasi yang kita gunakan. Sehingga orang merasa, "Oh iya," apalagi jika pemanfaatannya itu memiliki pemanfaatan lebih. Misalkan menambah kesehatan atau bernilai obat, atau mungkin bernilai vitamin. Itu akan semakin diminati. Ketika kita punya standar, maka calon pembeli kita atau konsumen kita akan mengikuti standar kita. Bukan kita yang mengikuti standar konsumen, enggak. Kita sebagai pelaku usaha, kita yang harus memiliki standarisasi. Bagaimana kita menentukan harga, bagaimana kita menentukan wilayah, bagaimana kita menentukan cara distribusi kita kepada masyarakat atau kepada konsumen kita. Sampai di sini teman-teman bisa paham? Kalau sampai di sini teman-teman bisa paham, Ibu lanjut, tapi kalau belum bisa paham, coba tulis dulu, belum, 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 belum. Kalau sudah, tulis sudah, sudah. Tapi kalau yang tulis belum, disertakan dengan pertanyaan. Jangan hanya tulis belum, 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 tapi tidak ada dasar alasan kenapa belum bisa dipahami. Oke, sambil Ibu menunggu teman-teman, mungkin ada yang mau menulis pertanyaan, Ibu lanjut di yang keempat, yaitu promosi. Ini penting banget. Promosi itu apa sih, Bu? Promosi itu cara kita mengkomunikasikan nilai dari produk kita. Apa yang kita punya? Manfaat dari produk ini apa? Bedanya dari produk yang lain apa? Kita harus tahu. Ketika kita membuat suatu produk, kita harus tahu kualitas yang kita gunakan itu apa. Bahan baku grade apa yang kita gunakan. Apakah bahan baku dengan grade B atau bahan baku dengan grade C, atau kan kita berani menggunakan bahan baku dengan grade A. Dan perlu kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan bahan baku antara A, B, atau C, jelas harganya berbeda. Itu kenapa penting sekali yang namanya promosi. Promosi itu kita menyampaikan, kita memberi tahu, kita, mempublis ke publik bahwa kita punya satu produk, namanya ini, kualitas produknya ini, kita menggunakan bahan baku ini, standarisasi kami ini. Contoh-contoh promosi apa aja, Bu? Ibu sudah mencontohkan di awal pertemuan. Tapi kita akan bahas lebih dalam dan pasti lebih menarik lagi. Contoh yang pertama itu melalui apa? Kita bisa promosi lewat apa, teman-teman? Lewat media massa, lewat televisi, lewat radio. Cara promosinya gimana, Bu? Salah satu contohnya, ketika Ramadan tiba. Ramadan itu kan mengisi kegiatan Ramadan sore itu ada kuis interaktif. Kita masuk dalam situ. Kita masuk, kita promosikan barang kita dengan memberikan hadiah-hadiah kecil contohnya. Itu salah satu strategi promosi. Kita kasih tahu dulu ke publik kalau kita ada melalui fitur promosi tersebut. Atau kalau kita merasa, "Aduh terlalu ribet Bu, aku belum punya biaya marketing." Boleh, tidak usah melalui media. Pakai apa yang paling simpel teman-teman? Masih ingat? Di pertemuan pertama dan kedua kemarin? Supaya budget kita nggak terlalu besar di promosi, kita bisa pakai apa yang paling mudah diakses? Sosial media. Teman-teman bisa mempromosikan produk apapun yang teman-teman hadirkan, yang ingin teman-teman perkenalkan kepada publik melalui sosial media. Sekarang banyak marketplace yang bisa jadi wadah untuk kita melakukan proses penjualan. Ada TikTok by Tokopedia, ada Shopee, ada Facebook. Kalau Facebook dia sosial media murni, sama dengan, YouTube. Tapi sama saja, sekarang semua, berawal dari sosial media. Sekarang kita sudah bisa melakukan promosi dan itu sangat-sangat menarik, teman-teman, ya. Sangat-sangat menarik. Sekarang, Facebook sudah berkolaborasi dengan Shopee, yang di mana afiliator Shopee bisa menautkan link di akun Facebooknya. Jadi ketika mereka menautkan akun affiliate mereka di Facebook, akan langsung tampil di layar produk apa yang mereka tautkan. Dan ketika kita mau beli, tinggal satu kali klik aja udah keluar. Dunia udah sejauh itu. Kalau teman-teman masih tertinggal, ayo caranya untuk
Sampai di sana bergerak, bergerak aja terus, pakai filosofinya ikan hiu. Ikan hiu atau ikan paus? Yang kalau untuk bertahan hidup harus terus bergerak, ayo, ikan hiu atau ikan paus? Coba tulis di kolom komentar, ya. Jadi teman-teman kalau merasa berat, "Aduh Bu, saya berat kalau, mau promosi di media massa, media elektronik, seperti radio, televisi, saya belum ada anggarannya." Pakai sosial media. Bahkan sekarang teman-teman, teman-teman bisa jualan tanpa pegang barangnya. Bagaimana caranya Bu? Affiliate. Atau supaya kita kan mau membangun trust ya, kepercayaan. Bagaimana orang percaya sama kita? Gunakan barang-barang atau produk-produk yang ada di rumah. Jadi kalau sampai sekarang teman-teman masih berpikir kayak gini, "Duh sekarang kok susah sekali ya cari uang, bagaimana cara cari kerjaan?" Kenapa harus cari kerjaan? HP kamu aja bisa menghasilkan. Maksimalkan itu TikTok by Tokopedia dengan Shopee, melalui Facebook, YouTube, bisa semua sudah bisa ditautkan keranjang penjualan. Jangan main sosial media hanya untuk scroll scroll scroll, lihat info-info terkini, habiskan kuota data, boleh. Tapi paling tidak 20% sajalah untuk kepo-keponya, 80%-nya untuk produktif, menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, cari uang. Tujuan kita kan goals-nya apa? Harus harus mandiri finansial, harus sejahtera. Kita masih bahas ini cara cari uang, pembahasan yang masih sangat dasar. Bagaimana caranya kita dapat uang, kerja dapat duit. Sekarang metode kerja itu udah nggak harus kerja keras. Boleh kerja keras, tapi harus lebih dominan kerja cerdas. Manfaatkan semua semua sosial media yang sedang booming-boomingnya, yang sedang memberikan kita kesempatan dan peluang besar untuk bagaimana kita juga tumbuh, berkembang, bisa maju. Nggak usah yang ada di pikiran hanya, "Aduh mau lamar pekerjaan di mana ya? Siapa yang mau nerima aku kerja ya?" Ciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Caranya gimana? Dari diri sendiri. Perbaiki dulu afirmasi, sugesti yang ada di pikiran. Jangan apa-apa melulu harus kerja sama orang. Tapi bagaimana saya bisa mandiri nih? Kata Bob Sadino apa? Sekecil apapun usaha, kalau kamu yang punya, kamu yang kelola, kamu bosnya. Tapi sebesar apapun usaha, kalau kamu bekerja sama orang lain, ya udah, kamu pekerjanya. Gimana? Cocok nggak? Cocok? Sepakat? Kalau sepakat, berarti udah tahu. Kita lanjut yang kedua. Cara promosi yang kedua, yaitu dengan aktivitas langsung, misalkan lewat event. Teman-teman kalau lihat misalkan ada event banyak tenda-tenda UMKM, itu mereka salah satu strategi promosi yang mereka ikuti, mereka laksanakan, mereka lakukan. Jadi ketika ada event apa-apa, misalkan teman-teman produksi, jualan keripik atau snack-snack atau UMKM apapun itu mungkin yang, di bidang makanan, teman-teman ada lihat misalkan menerima informasi ada kegiatan di lapangan A, lapangan B, mereka menyediakan sekian tenda untuk UMKM, silakan. Kalau teman-teman belum punya budget, ikuti aja aktivitas event-event tersebut. Biasanya mereka tidak berbayar. Jadi sekarang kalau teman-teman sudah punya produknya, harus aktif. Aktif untuk mencari informasi di mana ada event-event yang ramai, yang bisa potensi teman-teman memasarkan atau mempromosikan produk teman-teman, silahkan. Komunikasi, bergabung, bikin tim. Selanjutnya yang ketiga yaitu promosi di lokasi penjualan atau pajangan di rak khusus. Kalau teman-teman lihat di supermarket. Menurut teman-teman nih, di supermarket semua barang itu dibeli tidak oleh pihak supermarket, atau mereka kolaborasi dengan, brand atau dengan pemilik produk, misalkan biskuit-biskuit lah. Contoh biskuit-biskuit, itu biskuit yang diatur di etalase, itu dibeli dari pihak supermarket atau dari pihak brand, biskuit tersebut majang aja dulu di situ, atau sistemnya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu coba tulis di kolom komentar, ibu ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian.
tentang, display promosi yang ini, pemajangan ini, pajang jualan di rak. Kalau misalkan kita punya tempat usaha sendiri, walaupun kecil, mungkin los-los gitu, kita bisa pajang sendiri di situ. Tapi kalau kita belum punya tempat dan belum punya modal yang cukup untuk menyewa tempat, ya udah kita bisa pajang. Pajang di rak khusus. Rak khususnya di mana, Bu? Kita bikin etalase khusus di sosial media. Etalase sekarang kan nggak harus secara fisik langsung yang bisa kita sentuh, tapi bisa kita bikin di platform sosial media. Kita susun etalase kita. Kita masukkan, kita bikin akun khusus di mana akun tersebut memang untuk akun seller, akun penjualan. Jadi semua produk kita masukkan ke dalam situ. Lalu kita tinggal promosikanlah linknya melalui sosial media juga. Sehingga orang-orang yang dapat link atau punya akses ke link tersebut, mereka klik aja mereka udah bisa lihat etalase kita, etalase jualan kita di sosial media. Bisa di Shopee, bisa di TikTok by Tokopedia, bisa di blibli.com. Aktif. Untuk bisa berkembang kita harus aktif, untuk bisa maju. Kita untuk bisa melangkah maju, kita harus upgrade skill kita, kemampuan kita, potensi kita. Orang sudah melangkah 10 langkah, kita masih 1 langkah di belakang. Orang sudah berkembang dengan dunia teknologi, kita masih berpikir untuk sewa tempat, sewa lapak. Padahal lapak gratis banyak di sosial media. Kita tinggal bikin akun seller, linknya kita copy, kita bagi, kita pasarkan lewat sosial media pribadi kita. Yang pertama, kita sudah melakukan promosi, yang kedua, kita sudah eee, perlahan membentuk karakter personal branding yang ada di diri kita maupun di produk kita. Itu namanya satu kali mendayung, 2 3 pulau terlampaui. Kalau bisa melakukan dalam satu kali kegiatan 2 3 keuntungan, kenapa hanya mencari yang satu keuntungan? Bahkan yang satu keuntungan dengan keuntungan yang kecil lagi. Cuman satu hal yang kita akan bahas lebih dalam, Ibu akan menyediakan satu waktu khusus di mana Ibu akan men-trainer teman-teman untuk bagaimana bisa berani menggunakan sosial media untuk menarik perhatian publik. Ya mungkin ada sebagian yang akan berpikir, "Ibu aku kan nggak berani Bu, aduh Bu aku malu di depan kamera Ibu, aku kan." Kalau kamu sudah terima uangnya kamu tidak akan malu. Memang benar ketika kita di awal-awal kita malu. Tapi selama yang kita lakukan itu hal yang positif, memberikan dampak, memberikan manfaat yang positif, kenapa kita harus malu? Terkhusus lagi diri kita mendapatkan keuntungan, tertopang ekonomi kita. Kenapa kita harus malu? Kita bukan koruptor, kita bukan pencuri. Kita berdagang, kita berjualan di sosial media. Contohnya di Facebook. Teman-teman bisa berjualan di Facebook dengan menautkan keranjang dari Shopee. Ketika ada yang membeli di keranjang teman-teman, teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Selain itu, ketika teman-teman mengaktifkan Facebook Pro juga, udah mendapatkan keuntungan dari penjualan afiliasi, juga mendapatkan keuntungan dari jumlah tayang. Satu kali mendayung, 2 3 pulau terlampaui. Sekarang kita harus lebih aktif, proaktif untuk melihat sejauh mana perkembangan dunia ini melangkah. Kita harus adaptif, adaptif terhadap perubahan. Kita nggak bisa hanya kayak gini-gini aja. Orang udah jauh banget perjalanan, kita masih stuck aja di sini, masih ada di zona nyaman. Mau sampai kapan nyamannya? Jangan terlalu lama nyaman, nanti akhirnya susah karena orang udah sukses, kita masih gini-gini aja. Oke? Kita masuk yang keempat, yaitu membangun pengalaman langsung dengan konsumen. Membangun pengalaman langsung dengan konsumen. Artinya kita turun langsung, kita tawarin langsung ke, calon konsumen kita. Misalkan yang kita jual misalnya produk, keripik lah, kita kembali ke keripik tadi, UMKM. Kita jualan keripik. Kalau kita mau punya pengalaman langsung, udah kita tawarin aja, mulai dulu dari tetangga, atau mulai dulu dulu dari keluarga. "Om, tante aku punya produk nih, sekarang aku udah, mulai belajar jualan, dibantu support dong, aku punya produk ini, kelebihannya ini, keripiknya ini, berbahan dasar singkong, kelebihannya tuh dia dipotong dengan sangat tipis, jadi tingkat crunchy-nya itu lebih oke, dia tidak keras, dilengkapi dengan bumbu-bumbu ini." Yakinkan pembeli, mulai dulu dari orang-orang terdekat. Kalau sudah dari orang terdekat, mulai
ke yang lebih terbuka, mungkin ke majelis taklim, ke kelompok-kelompok masyarakat, kelompok organisasi-organisasi sosial yang bersentuhan langsung. Yang berikutnya yaitu yang kelima, pengelolaan anggaran agar, bisa melakukan promosi efisien. Jadi usaha itu dimulai aja dulu, ketika udah jalan, ketika udah sampai di tahap ketiga kayak sekarang, berarti kita udah harus punya yang namanya biaya marketing. Biaya marketingnya untuk apa sih, Bu? Biaya marketingnya ya untuk mempromosikan jualan kita, tanpa, mengambil biaya modal dasar. Sehingga teman-teman sudah punya nih, backup biaya marketingnya. Jadi biaya marketing itu digunakan untuk promosi-promosi, kasih penawaran-penawaran khusus, yang mungkin udah bisa main, promo potongan harga, misalkan dari harga 30.000 sekarang kita bisa ngasih di harga 25.000. Karena apa? 5.000-nya itu kita bayar dari subsidi biaya marketing yang kita sudah pisahkan. Kalau ada yang sudah jelas, coba tulis sudah jelas sudah jelas sudah jelas, atau kalau yang belum jelas, tulis belum jelas, tapi dilengkapi dengan pertanyaan. "Ibu maksudnya bagaimana sih Bu? Alokasi biaya marketing itu seperti apa dan pemanfaatannya seperti apa?" Boleh silakan tanya. Ibu akan bahas lebih spesifik, lebih detail untuk teman-teman pahami. Oke, kita lanjut bahas di yang kelima yaitu distribusi. Distribusi atau penyaluran, kita salurkan produk kita itu ke siapa? Apakah kita langsung, apa kita melalui perantara, atau kita menggunakan upaya, biaya khusus, itu kembali ke teman-teman, kebutuhannya seperti apa. Kita lakukan distribusi itu berdasarkan tingkat kebutuhan. Misalkan contoh, kita kita sebagai produsen ya, karena kita yang punya produk, kita produsen, kita punya keripik, kita, produksi keripik, untuk pendistribusiannya kita mau seperti apa? Apakah jual langsung di sosial media seperti live di TikTok, live di Facebook, atau kita mau melalui, jalur perantara. Jalur perantara itu artinya kita buka reseller. "Hai, ini kita punya produk ini, teman-teman yang mau jadi reseller ada keunggulannya nih, ada kelebihan dan ada reward-reward spesial." Kelebihannya apa? Dengan menjadi reseller kami, nanti mendapatkan harga spesial, terus mendapatkan reward, mendapatkan bonus, terus nanti kalau penjualannya sesuai standar yang kami tentukan, nanti akan ada tambahan bonus lagi untuk trip, jalan-jalan, atau nginep di hotel, atau reward-reward yang lainnya. Semua tergantung kebutuhan. Teman-teman butuhnya seperti apa, disesuaikan lagi dengan kondisi dari produk dan, keuangan yang teman-teman miliki. Sampai di sini apakah bisa dipahami atau, "Aduh Bu, saya kok malah bukan paham tambah bingung?" Kalau tambah bingung boleh silahkan tulis di kolom komentar, nanti Ibu jawab yang masih bingung. "Iya Bu, aku udah coba kayak gini, tapi kok faktanya yang terjadi seperti ini." Boleh, silakan ditanya. Kita akan bedah dan kita akan cari solusi, alternatif solusinya pelan-pelan. Pembahasan kita di pertemuan ketiga ini cukup sampai di sini. Kalau ada teman-teman mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, kita akan bahas di pertemuan keempat selanjutnya. Ibu akan, lanjut dengan materi keempat. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran keempat. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai kita ketemu di, video pembelajaran di pertemuan keempat.